Seorang pemuda di Tuban nekat menggadaikan motor kekasihnya sampai terlilit utang. Seorang pelajar di menyebutkan Cianjur, Jawa bahwa Barat Indonesia saat ini darurat judi online. Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Hansen dengan NIM 198241138. Tugas saya pada proposal kami adalah sebagai ketua tim, menyusun tujuan kegiatan, dan juga mengedit video ini. Halo semuanya, nama saya Rizky Alsyah Muharam dari Fakultas SITR dengan NIM 198-24030. Pada proyek kali ini, saya bertugas sebagai penyusun latar belakang dan penyusun RAB. Nama saya Ryan Nova Gosakti, NIM 161241114, jurusan mikrobiologi, dan tugas saya dalam proyek ini adalah mengkaji metode pelaksanaan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nurul Halina Aprasal Sabila dengan NIM 198241144. Saya dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa. Lalu tugas saya pada proposal kali ini adalah untuk merumuskan identifikasi masalah dan menentukan sasaran kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif dengan NIM 198241108. Saya berasal dari Fakultas SITHR dan tugas saya dalam proposal adalah membuat roadmap dan jadwal kegiatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa latar belakang kami dalam membuat proyek ini. Latar belakang kami dalam membuat proyek ini adalah seperti yang kami ketahui bahwa perkembangan teknologi masih membawa banyak dampak bagi masyarakat Indonesia. Namun, dampak tersebut tidak terhindarkan dari dampak negatif yang ada. Contohnya adalah permasalahan judi yang semula dilakukan secara langsung, secara offline. Kini karena perkembangan teknologi berubah menjadi online yang kita sebut judi online. Bahkan PPATK mencatat transaksi judi online di Indonesia sudah mencapai 101 triliun pada kuartal 1 tahun 2024 dan memakan korban 2,37 juta orang yang tidak terlepas dari para pelajar. Situs judi yang terus bermunculan dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian negara dan berpotensi merusak generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin membuat proyek yang bisa menekan angka judi online terutama pada kalangan pelajar. Sehingga kami membuat proyek yang berjudul Lindungi Desa, Cegah Judi Online dengan Investasi Pintar. Jika kita membuat perbandingan jumlah investor dengan jumlah pemain judi online, kita akan mendapatkan angka jumlah investor di Indonesia mencapai 13 juta orang. Tentunya lebih baik daripada pemain judi online yang hanya 2,37 juta orang. Namun, 13 juta investor tersebut hanya mencakup 5% dari penduduk Indonesia. Berbanding terbalik dengan negara tetangga kita, yaitu negara Singapura yang rasio investor terhadap penduduknya mencapai 30-40% dari total keseluruhan penduduk negaranya. Artinya, penduduk Indonesia masih sangat minim pengetahuan dan akses untuk melakukan investasi digital di pasar modal Indonesia. Pada kuartal 1 tahun 2024, dilaporkan total perputaran uang di pasar modal Indonesia mencapai 491 triliun. Tentunya, angka ini memang merupakan angka yang sangat fantastis. Namun, angka tersebut belum maksimal karena pasar modal di Indonesia dapat dikatakan memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, yakni sebesar 12,7 ribu triliun rupiah daripada Singapura yang mencapai 3 kuadriliun rupiah. Pada sisi lain, judi online yang memakan perputaran uang sebesar 101 triliun juga menjadi ancaman besar. Maka dari itu, diperlukan strategi efektif untuk memaksimalkan pasar modal di Indonesia agar lebih menarik di mata global dan mengurangi dampak buruk dari judi online. Fenomena judi online yang makin marak terjadi di kalangan pelajar, khususnya di Kabupaten Sumedang, akan menjadi fokus perhatian kami untuk memberikan alternatif solusi. Kami secara bertahap akan melakukan sosialisasi
untuk mengubah kebiasaan bermain judi online dengan beralih menjadi berinvestasi ke instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi, ataupun reksadana. Dengan kegiatan ini diharapkan para pelajar, khususnya SMA Negeri Jatinangor, dapat memperoleh ilmu baru yang berhubungan dengan literasi digital, berupa dampak buruk bermain judi online, dampak psikis dari bermain judi, dan membuat mereka lebih selektif dan lebih waspada terhadap konten-konten judi yang ada di media sosial. Serta harapan kami, para pelajar menjadi paham bagaimana memanfaatkan gadget mereka untuk memulai berinvestasi di pasar modal Indonesia. Gambaran umum mengenai target kami adalah siswa-siswi kelas 12 dari SMA Negeri Jatinangor dengan target peserta berkisar 400 orang. Lalu, kenapa kami memilih kelas 12? Jadi, alasan kami memilih kelas 12 sebagai target kami adalah karena pada kelas 12 ini terjadi masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Jadi, kami merasa bahwa remaja-remaja ini perlu diberikan pembekalan terhadap dampak buruk dari judi online. Lalu kami juga ingin memberikan suatu pemahaman kepada mereka untuk melakukan investasi sedini mungkin dengan harapan bahwa mereka bisa menjadi individu yang bermanfaat di masa depan. Untuk menyampaikan materi secara efektif dan menarik, kami akan melakukan 3 metode pendekatan. Pertama, kami akan mengadakan seminar yang akan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dan memberi pemaparan statistika pemain judi online di Jawa Barat serta memberi penyuluhan dampak negatif judi online. Kedua, kami akan mengadakan talk show dan simulasi investasi oleh Fund Manager Entrepreneur Sekuritas Kota Bandung. Sesi ini akan membahas jenis-jenis investasi yang cocok untuk pelajar kelas 12 serta bagaimana caranya melakukan investasi di pasar modal Indonesia. Ketiga, acara ini akan ditutup dengan kuis yang berhadiah saldo investasi kepada para peserta. Kami juga akan mengandeng pihak sekolah seperti guru dan OSIS untuk mengadakan turnamen game online untuk menarik massa. Acara kami akan diselenggarakan pada 15 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut. Pada 50 hari sebelum acara dimulai, yakni pada tanggal 26 Agustus, kami akan menghubungi pihak sekolah untuk memberikan proposal kegiatan serta melakukan survei lokasi sekolah. Kemudian, kami akan menghubungi pihak yang terlibat seperti Kominfo dan staf Indro Primer Sekuritas pada 40 hari sebelum acara dimulai, yakni pada tanggal 4 sampai 5 September. Pada tanggal 9 sampai 11 September juga akan dilaksanakan rapat untuk pembentukan panitia. Lalu pada 14 hari sebelum acara, yaitu pada tanggal 1 Oktober, seluruh undangan kepada para peserta akan dibagikan. Dan juga pada tanggal 1 sampai 5 Oktober akan dilaksanakan seleksi awal turnamen oleh pihak OSIS SMA Negeri Jatinangor. Dan juga akan dilakukan dekorasi lokasi acara pada 3 hari sebelum acara dimulai. Untuk acara akan dimulai pada tanggal 15 Oktober pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dengan alokasi waktu seminar masing-masing 90 menit oleh Kominfo dari jam 9 sampai jam 10.30 pagi. Kemudian, talk show akan dilakukan oleh Indro Primer Sekuritas dari jam 10.30 pagi hingga 12 siang. Kemudian akan dilanjutkan dengan kuis dan fun games dari pukul 12.30 siang sampai jam 3 sore. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana anggaran dan biaya yang kami buat untuk menjalankan proyek kami. Yang pertama, sewa layar dan proyektor satu set seharga Rp350.000. Yang kedua, print banner kegiatan seharga Rp200.000. Yang ketiga, print poster A3 10 lembar seharga Rp70.000. Yang keempat, ID card pemateri dan panitia 24 buah seharga Rp240.000. Yang kelima, snack dan makan pemateri seharga Rp120.000. Yang keenam, snack peserta kami harapkan sponsor dari Sari Roti dan Ultra Milk 400 porsi seharga Rp4.000.000. Yang ketujuh, reimburse biaya perjalanan pemateri seharga Rp1.000.000. Yang kedelapan, konsumsi panitia 24 porsi seharga Rp360.000.
Yang ke-9, biaya transportasi tim inti seharga 300.000. Dan yang terakhir, biaya tidak terduga kami simpan 1 juta rupiah. Jadi total biaya yang kami keluarkan sebesar 7.640.000 rupiah.